Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya bersuka cita kalau masih bisa diizinkan oleh Tuhan untuk menjumpai Anda semuanya meskipun lewat streaming. Tapi saya rindu berbagi mengenai apa makna Natal dalam hidup saya. Apa arti Natal dalam kehidupan Paulus Wiratno. Saudara-saudara, saya ingin mengajak Anda semuanya di bulan menyambut Natal ini, kita semua menemukan arti Natal yang sebenarnya. Jangan sampai hanya tenggelam dengan hingar-bingarnya Natal, sibuk dalam persiapan pesta Natal, perayaan Natal, tapi kehilangan makna Natal. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajak Anda semuanya untuk coba merenungkan kembali. Apa sih arti Natal buat saya? Apa arti Natal buat Anda? Nah, kalau saya tanya kepada Anda sekarang ini, tolong ditulis di status saudara. Buat saudara, Natal itu apa? Buat Anda, Natal itu apa? Nah, sebelum itu izinkan saya menyalami semua sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Tohab, Rosmaida yang sudah bergabung. Salam. Ibu Tohab, senang sekali Anda sudah bergabung di Making Life Better. Dan saya juga akan menyalami semua yang di Papua, di Maluku, di NTT, di NTB, Sulawesi, Bali, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sabah, bahkan di Sarawak, saudara-saudara, di Penang, Singapura, Hong Kong, Taiwan, sampai di Amerika. Ada banyak sahabat-sahabat kita yang sering mengikuti Making Life Better. Jadi saya ingin menyapa Anda semuanya karena saya rindu sekali mendengar dari Anda bahwa Making Life Better ini sudah benar-benar memberkati Anda. Dan kalau Anda benar diberkati, jangan lupa bersaksi. Kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi teman-teman kita yang lain yang sedang mengikuti Making Life Better. Dan bagi Anda semua yang belum tahu bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi Making Life Better, Anda bisa mendownload dengan gratis Making Life Better di App Store maupun Play Store. Tinggal ketik Making Life Better dan akhirnya saudara akan menemukan aplikasi ini. Baik, saya mau menyalami sahabat saya ini, Ibu Ida Teva ya, Ibu yang sudah bergabung. Selamat sore Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, Ibu Ida, kalau boleh saya tahu Ibu menonton dari mana? Ibu domisili di mana? Itu maksudnya. Sehingga saya bisa menyalami sahabat-sahabat Ibu yang barangkali juga lagi nonton, ya kan? Jadi Ibu Ida, tolong sampaikan Ibu nonton dari mana. Baik, saudara-saudara yang lain yang baru bergabung, saya mau mengajak Anda untuk sekali lagi di bulan menyambut Natal. Sebagian sudah merayakan Natal. Saya mau kita semua menemukan apa arti Natal. Nah, kalau saudara tanya kepada saya, apa itu arti Natal buat saya? Nah, saya mau cerita lagi. Saudara-saudara, kadang-kadang di dalam acara Natal, kesibukan mempersiapkan perayaan Natal, ada yang malah kehilangan damai Natal, ya kan? Ada yang ngambek, ada yang bertengkar, ada yang berkonflik gara-gara keinginannya tidak tersampaikan. Maksudnya apa, Pak? Di dalam panitia Natal waktu membuat keputusan, ternyata tidak semua senang. Yang satu pengen Natal tahun ini konsumsinya nasi rawon misalkan. Kelompok yang satu bilang maunya nasi campur. Akhirnya mereka bertengkar. Sehingga waktu Natalan malah kehilangan makna Natal gara-gara bertengkar masalah konsumsi Natal. Nah, saya mengatakan begini karena saya pernah menjadi gembala sidang. Jadi saya pernah menengahi perbedaan anggota panitia Natal yang gara-gara masalah konsumsi. Saudara-saudara, kali ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan apa sih arti Natal sesungguhnya bagi Anda. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara,
Natal itu apa? Saudara, tolong kasih tahu saya, ya kan? Nah, saya mau menjabarkan apa arti Natal buat orang-orang yang terlibat di kisah Natal. Di dalam Perjanjian Baru ada banyak orang yang terlibat di dalam kisah Natal yang kadang-kadang dimainkan dalam sandiwara Natal. Saya pernah menjadi gembala, ya kan? Saya pernah menjadi Yusuf dalam drama Natal, dan masing-masing yang terlibat di dalam kisah Natal yang sebenarnya pasti punya pesan atau kesan tersendiri mengenai Natal. Apa itu arti Natal buat saya? Nah, itulah yang saya mau ajak saudara-saudara berbagi. Saya mau tanya kepada Anda, kalau saya bertanya, apa arti Natal buat Anda, Ibu Ida? Apa arti Natal buat Ibu Jenny Mawo yang ada di Manado? Kalau saya tanya kepada Ibu setiap kali mendengar Natal, apa yang langsung ada di benak saudara? Ya kan, Pak Roni Marpaung. Kalau saudara Pak Roni mendengar kata Natal, apa yang langsung muncul di dalam hati saudara? Itu sebabnya saya mau tanya, apa arti Natal buat Anda? Dan saya mau berbagi mengenai apa arti Natal buat orang-orang yang pertama kali terlibat Natal. Amin. Ibu Nia Siregar, menurut Ibu apa arti Natal? Ibu Wiwi Rahayu, ya kan, dari Malang, menurut Ibu Wiwi, apa arti Natal buat Anda? Tolong jawab, kemudian kita akan belajar bersama-sama. Ibu Mariana Yohan, apa arti Natal buat Ibu dan teman-teman yang ada di Manado? Pak Teguh, tolong kasih status Bapak, ditulis apa arti Natal buat Bapak. Saya mau membaca ini, kemudian saya akan mengajak saudara berziarah ke Perjanjian Baru, mengunjungi Nazaret, mengunjungi istana Herodes, mengunjungi padang di mana para gembala mengembalakan domba, dan mungkin kita akan bersalaman dengan orang Majus. Apa arti Natal buat mereka? Kalau saya bisa menghadirkan mereka sekarang di studio, saya interview orang Majus atau para gembala, Yusuf atau Zakaria, saya yakin mereka akan punya pandangan yang berbeda-beda tentang Natal, ya kan? Nah, mari kita akan coba membaca ini. Saudara, kalau saudara melihat Pak Roni sudah menjawab. Pak Roni menjawab begini, Natal adalah damai di hati. Terima kasih Pak Roni, damai di hati. Thank you. Coba yang lain, saya mau membaca dari yang lain. Apa arti Natal? Ini ada dari Ibu Tohab yang mengatakan Natal adalah hari raya umat Kristen untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Benar Ibu. Tapi buat Ibu pribadi, kalau mendengar kata Natal, apa yang ada di benak Ibu? Apa yang ada di hati Ibu? Apa yang ada di pikiran Ibu? Itu maksud saya. Jadi masing-masing pasti kita berbeda. Tapi saya mau bertanya, apa Natal bagi Anda? Setelah itu kita akan berziarah, kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari kisah Natal. Ibu Dina bilang Natal adalah membawa damai di hati. Amin. Ayo yang lain. Yang lain, Pak Jeffrey dari Pontianak Horas, Pak. Kalau bisa Pak Jeffrey tulis juga apa Natal, arti Natal buat Pak Jeffrey. Mungkin ada Pak Wahyu dari Ambon atau Pak Frankie yang menonton. Apa arti Natal buat Anda? Ibu Maria Nayon mengatakan Natal adalah damai di hati. Luar biasa. Saudara-saudara, banyak yang mengatakan damai di hati. Ya, yang lain saya mau mendengarkan dari Anda semuanya yang belum sempat menuliskan. Ayo, mungkin saudara-saudara sedang memikirkan apa itu Natal. Ya, baik. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk mari kita coba menjumpai beberapa tokoh yang ada di seputar kisah Natal. Mungkin orang pertama yang kadang-kadang tidak dilibatkan drama Natal, tapi kisahnya ditulis adalah seorang yang mungkin
Saudara-saudara tidak menyangka bahwa orang ini pada akhirnya menjadi pendahuluan. Sebelum malaikat mendatangi Maria, dia lebih dahulu mendatangi seorang imam yang sudah tua, yang sudah lama mengharapkan anak, tidak datang-datang sampai istrinya mati haid, sudah tidak produktif lagi. Dan imam yang mungkin sebagai seorang yang dianggap dihormati, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang saudara-saudara, setiap tahun bersyafaat, mendoakan umat, tapi dirinya sendiri mengalami masalah. Dia tidak punya anak. Itulah Zakaria dengan Elizabeth, ya kan? Zakaria dengan Elizabeth tidak punya anak. Kemudian suatu saat ketika dia bertugas untuk menjalankan ritual agamanya, tiba-tiba didatangi oleh malaikat, dan malaikat mengatakan, "Hei, jangan takut, Imam Zakaria, kamu nanti pulang istrimu akan mengandung." Imam Zakaria putus asa, tidak percaya. Dia langsung mengatakan, "Saya sudah tua. Saya sudah tua, istri saya sudah mati haid." Itu jawabannya. Nah, kalau saya sekarang tanya kepada Imam Zakaria, "Imam Zakaria, apa arti Natal buat Anda?" Ini saya coba berspekulasi, saudara-saudara, karena saya tidak bisa mewawancarai beliau, tapi saya bisa memahami. Ternyata Natal itu membawa sukacita tersendiri bagi Imam Zakaria. Nah, mari kita akan meneliti sedikit, saudara-saudara, sebagai seorang imam yang disegani, dihormati, dibilang pengantara umat dengan Tuhan, suka mendoakan umat Israel, membawa beban doa mereka, tapi dia sendiri tidak bisa punya anak. Saudara-saudara, dalam budaya, dalam sosiologi orang Yahudi, wanita yang mandul, keluarga yang mandul itu cela, itu aib, itu membawa malu, itu membawa gosip. Saudara-saudara, saya bisa memahami. Imam Zakaria tidak percaya karena dia udah mencoba, berdoa, menanti, berharap, tidak kunjung tiba. Sehingga pada waktu berita itu dibawa, dia sendiri tidak percaya. Dia tidak percaya. Dan akibatnya dia bisu. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang dijanjikan oleh malaikat menjadi kenyataan. Tiba-tiba di umur yang sudah tua, Elizabeth mengandung. Coba bayangkan, mereka secara nalar, secara manusia sudah mengatakan, tidak mungkin, dia sudah mati haid. Menurut ahli medis, kalau wanita sudah mati haid, sudah tidak menstruasi, artinya sudah tidak subur lagi, tidak produktif lagi, tidak mungkin punya anak. Di sini, saudara-saudara, kalau saya bertanya kepada Elizabeth, saya bertanya kepada Imam Zakaria, apa Natal bagi Anda? Apa arti Natal bagi Anda? Saya yakin mungkin Zakaria akan mengatakan, buat saya Natal adalah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Natal adalah yang tidak masuk akal menjadi nyata. Natal adalah yang mustahil ternyata bisa terjadi. Natal adalah sesuatu yang ajaib bisa dialami oleh manusia. Amin. Amin, saudara-saudara. Natal adalah berita keajaiban. Itu maksudnya. Saudara-saudara, dalam hidup ini, kalau kita mau jujur, saya dan saudara perlu keajaiban. Amin. Sekarang ini saya perlu keajaiban. Mungkin saudara lagi perlu keajaiban. Ada mungkin yang memang sedang menantikan hadirnya seorang anak dalam pernikahan. Atau mungkin yang sedang mendoakan supaya pernikahannya dipulihkan. Mungkin ada di antara saudara yang sudah lama berdoa, kapan saya bisa punya rumah. Mungkin ada yang sedang berdoa, bagaimana caranya saya bisa menguliakan anak-anak saya. Bagaimana saya punya terobosan finansial. Seperti tadi pagi ada sahabat kita dari NTT yang minta didoakan, "Pak, tolong doakan saya
saya terlilit hutang dan banyak dan di berbagai tempat. Secara manusia saya tidak bisa, Pak. Apakah masih ada keajaiban? Ada keajaiban. Saudara-saudara, Natal adalah berita keajaiban, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya bisa cerita panjang lebar bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia, tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan harta, tidak bisa diselesaikan oleh koneksi atau kemampuan manusia, hanya bisa diselesaikan oleh mujizat ilahi, karunia ilahi. Itu sebabnya Ibu Masriani mengatakan Natal adalah anugerah terbaik bagi kita. Amin. Anugerah bagi Paman Zakaria dan Oma atau Tante Elizabeth. Itu yang pertama saya mau bahas. Jadi saudara-saudara begini, saya mau saudara coba renungkan ini. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa atasi sendiri. Dengar baik-baik. Ada banyak hal dalam hidup saudara yang sampai hari ini saudara mengatakan rasanya tidak mungkin, Pak. Saya sudah tua, istri saya sudah mati head. Artinya sudah menurut hukum medis, menurut hukum akal sehat, menurut pandangan para ahli tidak mungkin. Tetapi ini bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saya tanya kepada Opa Zakaria, Opa Zakaria akan mengatakan, pokoknya jangan pernah meragukan apa kata Tuhan. Belajar dari saya ini. Gara-gara saya ragu, tidak percaya, saya bisu 9 bulan 10 hari. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda, jangan pernah meragukan apa kata Tuhan. Karena keajaiban dimulai saat Anda melangkah dengan iman. Penghalang utama keajaiban, mujizat adalah keraguan. Jadi kalau Anda ada keraguan dalam hidup Anda, waspadai yang namanya keraguan. Karena keraguan membuat Anda bisu. Dalam arti luas, keraguan membuat potensi Anda bungkam, potensi Anda macet, potensi Anda untuk mendapatkan sesuatu akhirnya tidak terlaksana karena ragu-ragu. Waspadai ragu-ragu dalam hidup Anda. Kalau percaya firman, percayalah 100%. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Janjinya selalu ditepati. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang menjadi ucapannya. Itulah sebabnya kalau ada keraguan Anda, ada hati yang gamang, tidak berani melangkah, sekarang ini waspadai, itu akan membuat Anda sulit mengalami keajaiban. Jadi saya ingat ada orang yang sakit kusta, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, sangat berpengaruh. Dia datang menemui Nabi Elia dengan surat kuasa dari raja, dengan berkarung-karung emas dan permata. Dia pikir dia bisa membeli kuasa kesembuhan dengan harta, surat kuasa, dan dengan pangkat serta nama yang terkenal. Ternyata sampai di rumahnya sang nabi, dia bilang, kau mandi di sungai sana. Mandi 7 kali, dia tersinggung. Woi, di rumah saya ada sungai yang lebih bersih dari sungai itu. Dia hampir saja tidak mau, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Keraguannya, kemarahannya dilepas. Dia masuk ke sungai, dia membenamkan tubuhnya 7 kali. Dan akhirnya apa? Dia mengalami kesembuhan total. Itulah yang namanya Panglima Naaman, seorang jenderal.
yang punya kuasa, dekat dengan raja, berpengaruh, berwibawa, tapi semuanya tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalahnya. Ternyata masalahnya hanya diselesaikan dengan ketaatan terhadap kata nabi. Jangan percaya setengah-setengah, percayalah 100%, maka Anda akan menyaksikan kuasa Allah terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau Anda ingin mengalami keajaiban hari ini, percayalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin. Percaya 100%, jangan ada ragu-ragu. Karena Yesus yang pernah mengatakan begini, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Ingat baik-baik, itu yang diucapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun lamanya, dan ia melangkah dengan iman. Imannya itu yang mengundang keajaiban. Karena dia pernah mengatakan, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, dia sudah 12 tahun menderita kanker rahim, habis harta, habis uang, habis keyakinannya kepada manusia sudah habis. Tapi satu hari Yesus masuk ke kampungnya dan muncul keyakinan, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dia melangkah dengan iman. Saya mau saudara-saudara, Anda harus berani melangkah dengan iman kalau ingin mengalami keajaiban. Yang masih jomblo, yang perlu teman hidup, melangkah dengan iman. Keluar dari rumah, cari itu calon saudara, melangkah dengan iman. Jangan diam di rumah dan mengatakan, Tuhan kirimkan jodohmu. Kemudian saudara berharap ada jodoh datang dari langit, jeblok jatuh di pinggir saudara. Bukan seperti itu cara Tuhan. Anda percaya firman-Nya, Anda memegang janjinya, Anda melangkah dengan iman, dan Anda mendapatkan keajaiban. Amin. Jangan pernah membiarkan keraguan bersarang di dalam hati Anda. Haleluya. Dan benar, janji Tuhan adalah ya dan amin. Malaikat mengatakan, Zakaria, tahun depan istrimu akan melahirkan. Dia tidak percaya. Tetapi apa yang terjadi waktu dia pulang, saudara-saudara? Benar, itu terjadi. Istrinya mengandung, dia kaget. Tapi karena dia sudah terlanjur tidak percaya, dia bisu selama 9 bulan. Tapi saudara bisa melihat wajah Elisabet yang selama ini kadang-kadang dilecehkan, kadang-kadang menjadi buah pembicaraan, kadang-kadang digosipkan, kadang-kadang direndahkan oleh tetangga-tetangganya. Istri imam tidak bisa punya anak. Ada salah apa dengan suamimu? Ini kutuk dari Tuhan barangkali. Tetapi pada waktu Elisabet mengandung, sukacita luar biasa, dan orang-orang tahu, dan saudara-saudara, pada akhirnya Natal adalah berita sukacita karena aib, kelemahan, kekurangan, penolakan, gosip bisa diselesaikan di dalam janji Tuhan. Jadi kalau saya tanya kepada Ibu Elisabet, Ibu, buat Ibu apa arti Natal? Natal adalah berita sukacita bagi wanita tua seperti saya yang sering diomongi orang gara-gara tidak punya anak. Ternyata saya bisa memiliki anak. Alangkah sukacita. Saudara baca di dalam kitab itu, di mana Imam Zakaria atau Elisabet ada sukacita di rumahnya karena istrinya melahirkan. Saudara-saudara, saya mau menanyakan kepada saudara-saudara, adakah di antara saudara yang selama ini dipandang sebelah mata oleh tetangga, saudara tidak masuk dalam hitungan, saudara diremehkan karena punya kelemahan, saudara mungkin tidak dimasukkan dalam perkumpulan gara-gara Anda dianggap ada celah, ada kekurangan, ada kelemahan. Saya mau mengatakan kepada Anda, bawa semua kelemahan Anda kepada Tuhan. Bawa semua pergumulan Anda kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberi berkat anugerah kepada Elisabet, mengangkat semua apa yang dianggap sebagai kelemahan, maka Tuhan juga bisa melakukan itu buat Anda. Amin, saudara-saudara. Jadi seri yang pertama, apa arti Natal? Bagi Imam Zakaria, Natal adalah
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang tidak mungkin bagi manusia ternyata mungkin bagi Allah. Natal adalah berita kita meyakini apa kata Tuhan dan jangan membiarkan keraguan. Apa itu Natal? Natal adalah aib yang disingkirkan. Air mata diganti dengan sukacita, ratapan diganti dengan tarian karena joy to the world, the Lord has come. Sukacita bagi Anda semua karena pembebas itu datang, juru selamat itu datang, Tuhan datang bagi Anda. Dan saya mau mengimani itu. Saya mau mengimani bersama dengan Anda semuanya. Saya kurang tahu apa yang sedang Anda hadapi saat itu, atau saat ini, atau pergumulan apa. Saudara mungkin sedang menantikan keajaiban. Saya kurang tahu, mungkin keajaiban mengenai kesembuhan, keajaiban tentang keuangan, keajaiban mengenai jodoh, keajaiban mengenai pemulihan pernikahan, keajaiban mengenai terobosan finansial, keajaiban mengenai masa depan anak-anak saudara, keajaiban bahkan untuk diri Anda sendiri. Anda sedang menunggu keajaiban bertahun-tahun dan sudah mulai ragu dengan firman. Seperti Imam Zakaria, teguhkan kembali iman saudara, bangunkan kembali harapan saudara, yakini kembali kebenaran-kebenaran yang pernah Anda dengar. Sekarang melangkah dengan iman dan meyakini seperti Elizabeth. Apa? Dia meyakini apa yang diyakini, dia mempercayai apa yang didengarkannya, dan dia mengalami apa yang didengar oleh suaminya. Dan aib, rasa malu, celah, kelemahan, semua hilang. Diganti dengan sukacita. Mungkin itu yang saudara perlukan saat ini. Saya tidak tahu kalau itu yang saudara perlukan. Saudara mengalami situasi di mana Anda dilecehkan, diremehkan, tidak dianggap, dibullying. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya perlu pemulihan, saya perlu campur tangan Tuhan, saya perlu mujizat saat ini. Semua yang selama ini meremehkan, menganggap saya tidak berguna, melecehkan, meminggirkan saya, menindas, saya mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah ratapan menjadi tarian. Tuhan bisa mengubah semua keadaan. Tuhan bisa memutarbalikkan kenyataan. Tuhan bisa menolong saya, menolong saudara. Dan saudara mengatakan, itu yang saya perlukan Pak. Taruh tanganmu di dada, saudara-saudara. Saya mau mengimani Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda karena ada mujizat terjadi, karena ada campur tangan Allah engkau alami, karena ada lawatan Tuhan yang datang, karena ada jamahan Tuhan yang membaharui iman dan pengharapan saudara. Dan saudara mengatakan, itulah saya Pak, saya perlu. Amin. Taruh tanganmu di dada. Bapa kami di dalam surga, aku berdoa buat sahabat-sahabatku yang sekarang ini sedang menonton, dan seperti yang pernah dialami oleh Elizabeth dan Imam Zakaria, meragukan, hilang pengharapan, tidak percaya kepada kata Tuhan, hidup di dalam tekanan karena diomongin orang, jadi buah bibir karena kelemahan, dilecehkan, direndahkan. Natal adalah berita sukacita. Natal adalah kuasa ilahi. Natal adalah anugerah. Natal adalah kebesaran Tuhan yang engkau alami. Natal adalah lawatan surga di dalam hati Anda. Natal adalah pemulihan. Natal adalah sukacita bagi saudara-saudaraku Bapa. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara-saudara, saya yakin sekali sementara berdoa tadi, ada beberapa di antara saudara dijamah oleh Tuhan. Ada beberapa di antara saudara meneteskan air mata sukacita karena Tuhan menjamah hati saudara. Ada di antara saudara yang sementara berdoa ada beban yang terangkat. Ada beberapa di antara saudara yang sedang menanti jamahan Tuhan, terobosan keuangan, berkat yang tidak akan pernah saudara bayangkan, keajaiban finansial yang akan saudara alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan, saudaraku. Terimalah lawatan dari Tuhan. Terimalah jamahan dari Tuhan. Terima dengan iman. Alami dengan iman. Sekarang juga di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang diyakini menjadi kenyataan. Jadilah seperti imanmu.
Haleluya. Amin. 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 Wow, saya senang sekali ada Ibu Suha Sidaputar yang bergabung, Ibu Marlina, Ibu Nova yang juga bergabung, Ibu Lili, Ibu Yeni. Thank you very much, semua sudah bergabung. Ibu Deti, jangan lupa kalau Bapak Ibu mendengarkan ini dan dijamah oleh Tuhan sementara berdoa, saksikan. Karena apa? Kesaksian itu menguatkan, kesaksian itu meneguhkan, kesaksian itu menginternalkan kebenaran. Amin. Amin, haleluya. Bung Jeffrey barangkali, Bu Dina Sisi yang mengalami jamahan Tuhan sementara didoakan, jangan takut, jangan malu. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudah mendonasikan berkat untuk membelikan sepatu baru atau hadiah Natal buat para hamba Tuhan yang ada di pulau-pulau yang di pedesaan yang memang benar sedang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda terima kasih, sudah terkumpul sekitar 50 juta. Dan terima kasih buat yang mengirim 200, 100 ribu, 4 juta ada yang mengirim 10 juta, thank you. Dan saya mau memberikan kesempatan buat Bapak Ibu berapapun, mari kita memberkati para hamba Tuhan yang benar-benar ada sepatu yang bagus. Saya ketemu dengan mereka, saya lihat sepatunya yang sudah terbuka, ada yang jalan kaki 8 kilo tiap hari, jalan kaki tanpa sepatu. Saya ketemu Pak Yakobus. Dan kalau saudara rindu memberkati mereka, di layar sudah ada hadiah sepatu untuk para hamba Tuhan pedesaan. Saudara bisa kirim di rekening ini, langsung ada atas nama Yayasan Mercy Indonesia. Sama sekali bukan untuk saya, saudara-saudara. Saya sudah banyak sepatunya, banyak diberi sepatu dari orang. Saya hanya mau menolong rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang memang sangat memerlukan. Kalau yang sudah ada sepatu yang bagus, mungkin kita tidak akan kasih. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, saya pengen terlibat. Yang sukacita adalah Anda, yang diberkati adalah Anda. Karena ada Alkitab yang mengatakan, ayat yang mengatakan, ada yang memberi, tambah kaya. Ada yang menyimpan, tambah miskin. Makanya saya gemar memberi. Saya suka memberi. Karena dengan saya memberi, saya dilimpahi berkat oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyumbang, berdonasi untuk hadiah Natal bagi para hamba Tuhan. Amin. God bless you. Sampai jumpa di seri yang berikutnya. Apa arti Natal bagi kita semua? Amin. Salam untuk semua. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung. Dan Tuhan memberkati Anda semuanya.